Saudara-saudari terkasih, demikianlah kisah perjalanan hidup Rasul Santo Thomas. Rasul Thomas lahir di Galilea dan dikenal sebagai salah seorang dari ke-12 Rasul Yesus. Perihal tempat dan waktu dia dipilih menjadi rasul tidak dibeberkan di dalam Injil-Injil. Banyak keterangan tentang pribadinya dapat kita temukan di dalam Injil Yohanes. Thomas yang disebut juga Didimus yang artinya kembar adalah seorang nelayan pembantu. Ia tidak memiliki perahu sendiri seperti Petrus dan Andreas. Hidupnya hampir selalu serba kekurangan. Hal inilah yang membuat dia bersikap selalu hati-hati, pesimis, dan cepat menyangka akan terjadi hal yang buruk atas dirinya. Banyak orang mempunyai gambaran yang kurang tepat tentang Thomas. Meskipun demikian, Thomas dikenal berani. Thomas hadir pada peristiwa pembangkitan Lazarus dan perjamuan terakhir. Di antara ke-12 rasul, Thomas dikenal sebagai orang yang tidak mudah mempercayai sesuatu. Sikapnya ini terlihat dengan sangat jelas dalam peristiwa penampakan Yesus setelah kebangkitannya. Oleh karena itu, di kalangan umat sering terdapat gambaran yang kurang baik tentang Thomas. Setiap kali namanya disebut, yang terbayang di benak mereka adalah seorang rasul yang tidak mau percaya kepada suatu hal yang belum disaksikannya sendiri. Ketika Yesus mendengar bahwa Lazarus meninggal dunia, ia berkeputusan untuk kembali ke Yudea. Padahal baru saja orang yang mau melemparinya dengan batu di daerah itu. Sesudah para rasul gagal menahan Yesus, Thomas dengan tegas mengajak, "Ayo kita pergi juga. Biarlah kita mati bersama-sama dengan dia." Thomas tidak mau membiarkan Yesus pergi sendirian, menantang bahaya. Thomas adalah orang yang terus terang, polos, dan tidak malu-malu menyatakan ketidaktahuannya. Pada perjamuan terakhir, ketika Yesus berpamitan, Thomas bertanya dengan polos, "Kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Keraguan Thomas ini mengundang Yesus untuk meningkapkan rahasia Tritunggal yang mendalam. "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Kalau kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapakku." Sikap ragu-ragu Thomas tampak jelas sekali dalam sikapnya terhadap berita penampakan Yesus kepada para rasul. "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Tentang sikap Thomas ini, Santo Agustinus menulis, "Dengan pengakuannya dan dengan menjamah luka Tuhan, ia sudah mengajarkan kepada kita apa yang harus dan patut kita percayai. Ia melihat sesuatu dan percaya sesuatu yang lain. Matanya memandang kemanusiaan Yesus, namun imannya mengakui kealahannya.
Yesus sehingga dengan suara penuh gembira bercampur penyesalan mendalam, ia berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kepadanya Yesus bersabda, "Karena kau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Kata-kata Yesus ini masih berkumandang aktual hingga dewasa ini. Tentang karya kerasulan Thomas sesudah itu, kitab suci tidak menyebutkan apa-apa lagi. Juga tidak ada sepucuk surat peninggalan Thomas yang sampai kepada kita. Menurut tradisi yang dibenarkan oleh Santo Ambrosius dan Hieronymus, Thomas menyebarkan kabar gembira ke arah timur dengan mengikuti jalan para pedagang, yaitu ke Syria, Armenia, Persia, dan India. Dekat Madras di kota Malaipur, Thomas menerima mahkota kemartirannya. Orang Kristen India Selatan lebih-lebih di sepanjang pantai Siro, Malabar, percaya bahwa Thomas mempertobatkan Raja Gondapur dan bahwa mereka adalah keturunan orang-orang Kristen abad pertama. Thomas mati ditusuk tombak dan relikuinya masih tetap ada pada waktu makamnya dibuka kembali pada tahun 1523. Salah satu fakta yang paling menarik tentang Santo Thomas Rasul adalah bahwa hampir semua penginjilannya dilakukan di luar Kekaisaran Romawi dan kebanyakan sumber sejarah tentang perjalanannya bukan berasal dari sumber dunia barat. Ada banyak bukti sejarah yang menunjukkan bahwa Santo Thomas Rasul sampai ke India, daerah yang sekarang merupakan negeri India masa kini. Kemungkinan sekitar tahun 43 Masehi, di mana ia mewartakan Injil dan membersihkan orang-orang. Hampir semua bapak sependapat bahwa Thomas mewartakan Injil di India dan menderita kemartirannya di sana. Dr. James Kurikilamat dalam buku perjalanan pertama Rasul Thomas ke India, Kekristenan kuno di Barut dan Taksil. Para bapak yang mendukung posisi tersebut termasuk Santo Hieronymus, Santo Yohanes Chrysostomus, Santo Gregorius dari Nazianzus, dan lain sebagainya. Sejarawan gereja kuno yang bernama Eusebius menyatakan bahwa Santo Thomas sampai ke Parthia, daerah yang mencakup bagian barat laut dari India. Ada pula tradisi yang mengatakan bahwa setelah kematiannya, jasad Santo Thomas dibawa dari India ke Edessa. Pandangan semacam itu dinyatakan oleh Santo Ephrem, seorang bapak gereja perdana, dan oleh karena itu ia mendukung pandangan bahwa Santo Thomas berevangelisasi di India. Edessa menyandang tanda kehormatan sebab kota ini memiliki jasad Santo Thomas yang telah dibawa sebelumnya dari India. Ephrem menyebutkan dipindahkannya jasad sang rasul dari India. Kita lalu membaca di sana ratapan setan yang berkata demikian, "Rasul yang dahulu kubunuh di India, sekarang berada di hadapanku di Edessa." Tradisi gereja timur serta tradisi Malabar juga dengan kuat berkata bahwa Santo Thomas menginjili dan mengonversikan orang-orang di India.
Sejak saat itu, tradisi terus konsisten adanya dan tiada dokumen sejarah yang lebih baik daripada tradisi yang konsisten. Tradisi tersebut menyatakan bahwa Santo Thomas sampai di Kranganore pada tahun 52 Masehi untuk mencari pemukiman Yahudi di pesisiran, dan bahwa ia mendirikan 7 gereja di antara mereka dan di antara kaum Brahmana. Ia sampai ke Palayur, sebuah desa yang terletak beberapa kilometer dari laut. Di sana ia menemukan sebuah kuil yang dikelilingi oleh waduk-waduk. Dan pada salah satu waduk ini, ia bertemu dengan kaum Brahmana yang sedang mandi. Ia membuat sebuah mujizat, membersihkan segenap imam dari kuil tersebut, yang kemudian mengubah kuil itu menjadi sebuah gereja. Tradisi yang satu ini sepenuhnya konsisten dan tidaklah cukup untuk membaca tentang tradisi ini di dalam buku-buku. Seseorang harus pergi ke tempat itu sendiri untuk merasakan segenap kekuatannya. Kisah Rasul Thomas, suatu kumpulan karya-karya apokrifa yang memuat beberapa elemen gnostik, banyak bercerita tentang perjalanan-perjalanan Santo Thomas. Karena karya-karya tersebut bersifat apokrifa, hal itu berarti bahwa gereja tidak menganggap karya-karya ini diilhami oleh Roh Kudus maupun akurat dari sudut pandang doktrin, dan bahwa gereja juga tidak menganggap karya-karya ini sebagai bagian dari kanon kitab suci. Bagaimanapun, gelar apokrifa bukan berarti bahwa dokumen-dokumen tersebut tidak memiliki kebenaran sejarah. Kitab Kisah Rasul Thomas menyebutkan seorang raja yang bernama Gondophares, raja India, yang disebut-sebut sebagai seorang pahlawan yang dikonversikan oleh Santo Thomas. Raja tersebut, Gondophares, dahulu hanya dikenal sehubungan dengan sejarah Santo Thomas Rasul. Tetapi pada abad ke-19 ditemukanlah koin-koin serta bukti-bukti arkeologis lainnya di mana nama raja tersebut tertulis. Penemuan ini sungguh menakjubkan, dan penemuan ini membuktikan bahwa Raja Gondophares dahulu memang benar ada di dalam sejarah pada waktu dan di tempat yang dideskripsikan oleh Kisah Rasul Thomas. Maka argumen tersebut sejauh ini jelas bahwa nama seorang raja India disebutkan di dalam Kisah Rasul Thomas di dalam semua versinya, dan raja ini hanya dikenal sehubungan dengan sang rasul. Sampai saat ditemukannya koin-koin yang bertuliskan namanya pada tahun 1834, serta penemuan-penemuan di kemudian hari di daerah-daerah barat daya dari India. Sekarang kita tahu bahwa dahulu kala di India ada seorang raja yang bernama Gondophares, dan ia adalah seorang keturunan Indo-Parthia. Demikianlah alasan ia memiliki nama orang Iran. Ibu kota negaranya ada di Taksila, dan ia memimpin suatu daerah yang luas dari tahun 21 sampai dengan tahun 51 Masehi. Sumber-sumber sejarah juga menunjukkan bahwa Santo Thomas berperjalanan ke Taksila, ibu kota negara Raja Gondophares,
yang merupakan kota utama di daerah-daerah tersebut. Dan sewaktu kita memikirkan para rasul yang lain, yang juga menjadikan pusat-pusat pendidikan dan kebudayaan sebagai tujuan-tujuan mereka yang pertama, tidaklah mengejutkan bahwa Rasul negeri India memilih Taksila yang merupakan pusat pendidikan dan peradaban pada masa itu. Sebagai tujuannya di India, menurut Kidung Roban, suatu kumpulan tradisi India. Antara tahun 52 Masehi sampai dengan 59 Masehi, Thomas mendirikan 7 gereja dan membaptis seorang raja, 40 orang Yahudi dan sekitar 3.000 orang India. Seperti Paulus, Thomas juga mengalami keberhasilan yang besar di kota-kota. Dari tahun 62 sampai 69 Masehi, Thomas dan para muridnya terkenal karena mereka telah membaptis lebih dari 17.000 orang di India. Santo Thomas dikisahkan membuat banyak mujizat dan menahbiskan para imam dan uskup. Di samping berbagai kisah yang menyatakan bahwa Santo Thomas mengonversikan ribuan orang India, suatu kisah lain yang menarik menyatakan bahwa Santo Thomas menghidupkan kembali seorang anak laki-laki yang mati dan lalu membaptisnya. Seorang imam Brahmana yang bertujuan menyakiti Thomas membunuh anak laki-lakinya sendiri dan menjatuhkan tuduhan atas Thomas bahwa ia telah menyihir anaknya itu dan dengan demikian merenggut nyawanya. Thomas menghidupkan kembali anak laki-laki itu. Setelah anak itu memberi kesaksian bahwa ayahnya lah yang membunuhnya dan bukan pria kudus itu, sang rasul bertanya kepada anak laki-laki itu, apakah ia lebih suka hidup di dunia ini atau di dunia dari mana ia baru saja dipanggil? Sewaktu anak itu menjawab yang lain, Thomas membaptisnya dan anak itu pun meninggal. Demikianlah kisah perjalanan hidup Santo Thomas. Semoga kita terberkati setelah mendengarkan kisah perjalanan hidup Rasul Santo Thomas ini. Dan jangan lupa untuk membagikan kepada teman-teman Anda agar semakin banyak orang yang terberkati. Amin.